Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan tentunya salam sukses untuk kalian dimanapun Anda berada. Yes, seperti video-video sebelumnya, masih tetap seputar pengembangan diri kalian. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang produktivitas atau bagaimana menjadi produktif. Tidak. Bagaimana menjadi ultra produktif, itu yang kita bicarakan. Masih banyak di antara kita yang kurang paham arti dari produktivitas. Masih banyak yang beranggapan bahwa produktivitas itu hanya untuk orang-orang berusia produktif saja. Jadi ada kaitannya dengan usia begitu. Artinya orang-orang yang di atas usia produktif, nah sekarang saya nggak tahu apakah 56, 58 or something, maka sudah tidak produktif lagi. Sementara yang di bawahnya juga belum produktif, katanya mungkin seperti itu. Saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya kita masih banyak temukan orang-orang di atas usia produktif yang masih sangat produktif. Kita juga banyak temukan orang-orang di usia pelajar yang justru sangat produktif menciptakan sesuatu, kemudian menghasilkan karya sesuatu, bisa juga bahkan berbisnis sesuatu yang luar biasa. Saya percaya teman-teman semua yang menonton video saya pasti ingin menjadi orang-orang yang produktif. Jadi pastikan untuk terus ikuti channel ini, subscribe channel ini, dan juga bunyikan lonceng teman-teman. Orang-orang produktif itu pasti take action kan. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja let's go. Pengennya makin hebat, makin dahsyat, makin kuat, yes or no? Kabar buruknya adalah teman-teman, bahwa teman-teman semua termasuk saya sendiri harus menjadi sangat produktif atau ultra produktif untuk bisa selamat dari seleksi alam yang namanya new normal. New normal sendiri sudah saya buatkan videonya, teman-teman silahkan bisa klik di atas. Teman-teman langsung tonton saja di sana supaya paham betul keseluruhan ini ada apa sebetulnya kita mau bicara. Untuk memahami tentang ultra produktif, teman-teman harus paham tentang kata produktif itu sendiri. Produktif kurang lebih artinya menghasilkan sesuatu atau creating something. Dari situ saja saya kadang berpikir, apakah saya sudah menghasilkan sesuatu yang sesuai, ataukah saya ini sebetulnya kurang produktif? Pertanyaan-pertanyaan itu sering kali berputar di dalam benak saya. Kalau bicara tentang produktivitas, maka kita berbicara tentang apa yang masuk dan apa yang keluar. Dari situ juga memunculkan pertanyaan yang luar biasa. Sampai sekarang saya sudah berusia 30-an something, dan kadang-kadang kita juga bertanya pada diri kita, sudahkah kita seproduktif itu? Ataukah sebetulnya bisa lebih lagi? Mungkinkah seharusnya saya sudah creating beberapa buku dan lain sebagainya? Kadang pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk dalam diri saya. Dan itu yang saya pengen bagi ke teman-teman, bahwa ternyata yang menghambat saya salah satunya adalah tidak produktif. Video ini share, tapi sekaligus saya pengen memberitahukan ke teman-teman satu hal yang sangat bermanfaat dalam hidup saya. Sejak saya pelajari ini, sejak saya mencoba firmkan ini, hidup saya berubah bumi dan langit. Ini yang mau saya bagi ke teman-teman semua. Mari kita mulai. Apa saja yang membuat saya berubah, apa saja yang membuat hidup saya jadi lebih sangat produktif, maka saya sebut ultra produktif. Baik, cara menjadi ultra produktif yang pertama adalah pastikan teman-teman makan kodoknya. Bukan berarti teman-teman pada saat makan kodok terus jadi produktif, enggak. Tapi ini sebetulnya adalah sebuah istilah, bahwa kalau seseorang pengen menjadi produktif itu, maka dia harus makan dari part yang paling tidak enak dulu. Dikatakan bahwa kodok itu menjijikkan, berlendir begitu. Jadi kalau di barat sana, kodok menjadi sesuatu yang nggak dimakan. Sementara di dalam etos kerja orang-orang produktif, mereka selalu makan dulu kodoknya. Artinya kerjakan dari yang paling sulit. Gampang sekali, nanti akan saya bahas lebih lanjut kok. Yang kedua, orang-orang produktif itu tidak mengerjakan hal yang sama dua kali. Yes. Mereka cenderung mengerjakan sesuatu sedikit agak lebih lama, tapi cukup sekali saja. Ya. Jadi kalau teman-teman masih sering mengulang pekerjaan yang sama, artinya barangkali sampai sekarang teman-teman belum produktif. Yang ketiga teman-teman, orang-orang produktif itu tidak multitasking dan belajar untuk mendelegasikan. Mereka tahu kapan saatnya harus didelegasikan, mereka tahu kapan saatnya harus
mengerjakan step by step, tapi mereka tidak multitasking dan belajar mendelegasikan. Kemudian, orang-orang produktif itu mereka tahu kapan saatnya mengatakan tidak. Makanya nanti kita akan bahas satu persatu karena ini harus kuat sekali, firm di dalam diri teman-teman kalau mau jadi ultra produktif. Tapi yang pasti ini, orang-orang ultra produktif mereka tahu kapan ngomong tidak. Orang-orang produktif rata-rata punya agenda dan mereka stick to the plan atau tetap fokus kepada agenda mereka, mengerjakannya sesuai dengan agenda tersebut. Apabila harus melenceng pun mereka akan kembali melihat ke agenda mereka, mempertimbangkan dahulu baru kemudian apakah perlu ini dikerjakan atau tidak. Jadi tidak serta-merta mereka bisa melawan yang menjadi agenda mereka. Itu orang-orang ultra produktif. Kemudian yang keenam, orang-orang ultra produktif itu mereka gini, teknologi work for them. Artinya bahwa orang-orang ultra produktif itu mempekerjakan teknologi, bukan mereka yang diperbudak teknologi. Mereka mengatur betul waktu-waktu mereka dalam menggunakan teknologi dalam kehidupannya. Orang-orang ultra produktif itu mereka mampu mengendalikan tyranny of urgency. Jadi artinya mereka tidak dikendalikan oleh keadaan yang mendesak. Sebaliknya justru mereka mampu mengatur supaya hal-hal mendesak itu tidak begitu banyak dan menguasai hidup mereka. Nah, ultra produktif tadi suatu saat akan menjadi budayanya teman-teman. Dan pada saat sudah menjadi budaya, teman-teman sudah lakukan terus-menerus, maka manfaatnya bisa teman-teman petik. Lalu apa manfaatnya? Yang pertama, teman-teman akan mampu atau berhasil tuntas dalam mengerjakan proyek yang besar. Lalu yang kedua, manfaatnya waktu yang teman-teman gunakan untuk mengerjakan proyek yang besar tadi akan jauh bisa lebih singkat dengan menjadi produktif. Lalu yang ketiga, tentunya hasil teman-teman. Orang-orang yang super produktif, ultra produktif itu hasilnya akan mampu lebih baik, lebih optimal daripada yang tidak. Lalu yang terakhir, manfaatnya adalah menjaga mood dan energi teman-teman bisa lebih stabil. Tentunya 4 manfaat ini cukup kuat lah untuk teman-teman yang ingin mencapai hidup yang lebih luar biasa, kesuksesan yang lebih mantap lah. Yes. Ilustrasinya mungkin sederhana lah. Kalau teman-teman ingin menuju ke satu lokasi, cara paling mudahnya adalah mengikuti track atau rute atau peta yang sudah digunakan oleh orang sebelumnya yang sampai ke sana. Demikian juga kalau teman-teman pengen menjadi orang sukses, maka cara paling mudah adalah mengikuti jalur-jalur yang sudah dilakukan oleh orang-orang sukses. Demikian juga kalau teman-teman pengen menjadi orang-orang yang ultra produktif, caranya sebetulnya gampang. Ini ada ciri-ciri nih, saya kumpulkan poin-poin ini dari banyak. Saya berusaha menjadi ultra produktif di bulan-bulan ini dan saya temukan 7 ini yang paling powerful dalam hidup saya. Saya berharap ini bisa teman-teman pakai dan saya berharap juga ini bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman. Silahkan teman-teman coba praktekkan poin demi poin dan saya percaya, saya yakin betul suatu saat nanti teman-teman akan tuliskan di kolom komentar bahwa yes, my life change pak, hidup saya berubah pak. Nah silahkan nanti tuliskan di kolom komentar di bawah. Video ini sebetulnya adalah awal teman-teman, awal dari dimana saya pengen bahas step by step. Saat ini teman-teman yang sudah paham poinnya mungkin langsung mencoba melakukan, silahkan. Tapi saya tetap akan coba bahas lagi poin demi poin. Dari mulai yang makan kodok tadi seperti apa, caranya bagaimana, cara paling mudahnya melakukan itu seperti apa. Kemudian tip-tip supaya tidak lagi perlu melakukan pekerjaan yang sama 2 kali itu seperti apa. Nanti itu akan saya bahas teman-teman. Dengan tujuan satu teman-teman, mari kita berkembang bersama lah. Dan video series tentang ultra produktif ini akan berjalan dalam minggu-minggu ini. Mungkin saya selingi sesekali dengan video pengembangan diri yang lain, tapi ultra produktif ini akan saya selesaikan dan saya bagikan ke teman-teman semua. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua yang berkaitan dengan ultra produktif di series yang pertama ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Nardi Hidayat undur diri dan sampai saat itu nanti teman-teman harus tetap semangat, tetap sukses dan tetap powerful. Oke, sekali lagi saya Nardi Hidayat undur diri dan ciao.